Halo adik-adik SMP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran IPS. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Silahkan bisa disimak dengan baik ya. Coba kalian perhatikan dua gambar di atas. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Lantas, apa sih perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan itu? Ada yang tahu, anak-anak? Iya, betul sekali. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan wajib atau dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuan pemenuhan kebutuhannya hanya bersifat kepuasan. Nah, agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Jadi, skala prioritas itu adalah ukuran kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, yuk kita simak apa saja sih jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan manusia itu. Yang pertama, ada macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Menurut intensitasnya, kebutuhan itu terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua adalah macam-macam kebutuhan menurut sifatnya yang terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah macam-macam kebutuhan menurut subjeknya, yang terbagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam kebutuhan manusia. Macam kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau yang biasa disebut dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Adapun contohnya antara lain adalah kebutuhan akan makan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa hidup. Contoh yang lain adalah kebutuhan pakaian dan kebutuhan perumahan. Sedangkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi.
Jadi, kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Adapun contoh dari kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan yang lainnya. Dan kebutuhan menurut intensitasnya yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sering disebut sebagai kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan di masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah. Namun, pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana yang bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Mungkin dapat dicontohkan antara lain mobil mewah, kemudian jet pribadi, ataupun yang lainnya. Kemudian, mari kita bahas macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Adapun contohnya yaitu kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kemudian, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka manusia akan merasa puas, aman, dan tenang. Adapun contohnya yaitu rekreasi, agama, menonton TV, baca buku, dan juga pendidikan. Kemudian mari kita bahas macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, di mana menurut waktunya kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Adapun contoh dari kebutuhan sekarang antara lain yaitu makanan. Makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan. Dan ini harus segera dipenuhi, karena kalau tidak, orang bisa mati kelaparan. Begitu juga dengan minuman. Ada lagi yaitu tentang obat. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan bisa berakibat fatal. Kemudian, macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Adapun contohnya yaitu seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Kemudian kita akan membahas macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya yang merasakan, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya.
Adapun contoh dari kebutuhan individu yaitu seperti makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, dan yang lainnya. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing individu. Setelah kita membahas kebutuhan individu, kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok sering disebut juga kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Adapun contohnya yaitu kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu tadi macam-macam kebutuhan manusia yang pastinya berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor apa sajakah itu? Iya, yang pertama adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua tingkat pendidikan. Yang ketiga lingkungan tempat tinggal. Yang keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan. Yang keenam status sosial. Dan yang ketujuh perbedaan selera. Nah, itu tadi materi tentang macam-macam kebutuhan manusia. Dan untuk materi atau bahasan tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia, kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.